Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini dengan judul kelemah lembutan dalam cawan lebur. Dan kita akan mempelajari saat ini Kamis 1 September dengan judul Batu Karang dan Perlindungan Kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kasih, kelemah lembutan adalah menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Jadi kelemah lembutan itu adalah menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Apakah ini bisa? Tentunya manusia tidak bisa untuk melakukan hal ini. Oleh sebab itu di pelajaran kita adalah judul Batu Karang dan Perlindungan Kita. Saudaraku yang kekasih, seringkali orang yang paling sombong, paling arogan dan memaksa adalah mereka yang menderita karena harga diri yang rendah. Kesombongan dan kebanggaan mereka dan kurangnya kelemah lembutan atau kerendahan hati adalah penutup, bahkan mungkin secara tidak sadar, untuk sesuatu yang kurang di dalam. Sehingga apa yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang kita semua butuhkan, yaitu rasa aman, kemudian ada kelayakan, penerimaan, dan terutama di saat kesusahan dan penderitaan. Kita akan menemukan hanya melalui Tuhan. Singkatnya, kelemah lembutan dan kerendahan hati jauh dari atribut kelemahan, seringkali merupakan manifestasi paling kuat dan jiwa yang berpijak pada batu karang, yaitu Kristus. Jadi kelemah lembutan biasanya dilihat sebagai satu kelemahan. Orang yang lemah lembut dianggap pemalu, tidak berdaya atau pengecut. Tidak ada yang dapat lebih jauh dari kebenaran. Saudaraku yang kasih, kelemah lembutan orang Kristen didasarkan pada batu karang, yaitu Kristus. Mereka tetap berdiri teguh dalam badai kehidupan ini, meskipun tidak ingin menyakiti musuh mereka, tetapi mengantarai untuk mereka, yaitu di dalam contoh Nabi Musa. Jadi Musa dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut hatinya di atas muka bumi ini. Begitu juga Raja Daud pada saat dia menghadapi ancaman daripada musuh, teristimewa anaknya sendiri yang menjadi latar belakang sehingga dia menuliskan buku Mazmur pasal 3. Tetapi pada saat ini di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai di ayat yang ke-9, bahwa dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku atau pertolonganku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kekasih, di dalam menghadapi kehidupan kita mengasihi keluarga dan teman-teman. Bahkan jika mungkin mereka mengkhianati kita atau menyakiti kita, oleh sebab kita menempatkan keadaan buruk di tangan Tuhan. Saudara yang kasih, kita mengetahui bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap bekerja, melakukan pekerjaan untuk kemuliaan namanya. Hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Bapa Kita Yang Peduli halaman 305, dia mengatakan demikian: tanpa sebab manusia akan menjadi musuh kita. Motif-motif umat Allah akan disalah mengerti, bukan hanya oleh dunia, namun oleh saudara-saudara mereka sendiri. Seperti hamba-hamba Tuhan akan ditempatkan di daerah-daerah yang sukar. Sekepal akan dibuat menjadi sebuah gunung batu untuk membenarkan manusia dalam mengikuti jalan yang tidak benar dan mementingkan diri sendiri.
oleh penyampaian yang keliru orang-orang ini akan dikenakan jubah-jubah gelap ketidakjujuran oleh karena keadaan di luar kendali mereka, sehingga menjadikan pekerjaan mereka mencengangkan. Selanjutnya, mereka akan dituding sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Dan ini akan dilakukan oleh para anggota jemaat. Jadi sebenarnya kawan-kawan kita. Kemudian hamba-hamba Allah harus memperlengkapi diri mereka sendiri dengan pikiran tentang Kristus. Jadi pada saat kita selalu memikirkan tentang Kristus, Dia sebagai batu karang dan perlindungan kita, maka mereka tidak boleh berharap lepas dari hinaan dan disalah mengerti. Saudaraku yang kasih, mereka akan disebut pecandu dan fanatik. Tetapi janganlah mereka putus asa, karena tangan Allah berada di atas pemeliharaannya, menuntun pekerjaannya menuju kemuliaan namanya. Saudaraku yang kasih, oleh sebab itu, di dalam kita menjalani hidup ini, di dalam kita mengabarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, kita harus menyampaikan dengan pertolongan Tuhan, dengan kelemah lembutan. Dan pada saat kita menghadapi satu tindakan yang kasar, yang mungkin menyakiti kita, maka kita harus menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam, dengan terus mendoakan orang-orang yang di sekitar kita. Maka kita boleh menjadi pengantara bagi kita, karena kita menyadari bahwa Kristus Dia adalah sebagai batu karang, dan Dia akan menuntun kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita terus-menerus mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Amin.